Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Ayub pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai selesai, demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, konselor sejati peduli dengan kliennya yang bermasalah. Ia akan menolong si konseli. Namun tidak jarang konselor terjebak hanya untuk membuktikan kebenaran teorinya atas masalah si konseli. Dengan keyakinan akan kebenaran teorinya tentang Ayub, Elihu menuding Ayub memaksa Allah membenarkan dirinya. Menurut Elihu, Ayub berpandangan bahwa berdosa atau tidak ada untung rugi bagi dirinya, apalagi bagi Allah. Elihu menjawab Ayub dengan mengatakan bahwa Allah memang tidak dirugikan dengan dosa Ayub, tetapi justru Ayub sendiri yang akan dirugikan oleh karena perbuatannya yang angkuh, menolak dan menyepelekan Allah. Maka Ayub akan menerima ganjaran setimpal tanpa pengampunan. Sebenarnya jawaban Elihu ini klise. Pertama, jawaban Elihu yang berkaitan dengan sikap Allah hanya merupakan pengulangan dari pembicaraan Ayub dengan ketiga temannya yang dicatat di pasal yang ke-7 sampai 22. Kedua, anggapan Elihu akan Allah ternyata salah. Ia bukan Allah yang memiliki perasaan, yang semata-mata mempertahankan prinsip kebenaran dengan arogan. Ia adalah Allah yang merespon terhadap sikap manusia yang salah. Allah sedih melihat ciptaannya memberontak terhadap dirinya. Saat Allah menghukum, ia menghukum dengan kasih. Untuk itu, tanpa pengenalan yang benar akan hakikat Allah yang peduli akan keberdosaan umatnya, orang percaya mudah sekali kehilangan simpati
terhadap penderitaan sesamanya. Yang tersisa hanya sikap menghakimi dan memaksakan pandangannya yang sesat itu terhadap sesamanya. Kita perlu berpaling kepada Dia dan belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati terhadap orang-orang lemah dan yang berbeban berat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari baru di mana Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dan istirahat kami dalam keadaan yang sehat. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dan upayakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah hati kami senantiasa terpaut kepada firman-Mu, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik di pusat maupun di cabang, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Kami yang bergumul dalam pekerjaan dan ekonomi, Tuhan berkati usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami yang bergumul dengan studi, Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.